Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putra Alkomari dari kelas HTN ICP. Matkul Hukum Acara Perdata akan menyampaikan materi yang telah dikirimkan oleh Bapak dosen dan menjelaskan ulang berbentuk video, yaitu materi tentang upaya hukum. Nah, definisi upaya hukum ini yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Nah, upaya hukum ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah upaya hukum biasa, yang kedua ada upaya hukum luar biasa. Kemudian upaya hukum biasa ini memiliki pengertian yaitu bahwa ada asasnya upaya hukum bisa menangguhkan eksekusi. Nah, terdiri dari tiga, yaitu yang pertama ada perlawanan, kemudian yang kedua ada banding, yang ketiga ada kasasi. Oke, lanjut saja kita membahas yang pertama, yaitu perlawanan. Nah, perlawanan ini dasar hukumnya ada yang pertama, pasal 129 HIR, yaitu merupakan hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat. Kemudian yang kedua ada perlawanan dilakukan tergugat kepada PN yang menjatuhkan putusan Verstek, dan kedua perkara tersebut dijadikan satu dalam register, diberi satu nomor perkara. Jadi ketika mengajukan banding, kita tidak perlu mendapat nomor baru, nomor register baru, tapi melanjutkan yang kemarin yaitu dalam satu register. Kemudian yang ketiga ada perkara verset, ini tidak diperkenankan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga. Baik. Kemudian yang kedua ada banding, yaitu memiliki beberapa dasar. Yang pertama adalah semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama itu dapat dimintai pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang yang menentukan hal lain. Nah, hal ini juga sudah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20. Kemudian tentang jangka waktu dalam mengajukan permohonan banding itu 14 hari setelah para pihak mengetahui putusan PN. Dan ini sudah dijelaskan pada pasal 11 nomor 1 Undang-Undang Nomor 20. Kemudian yaitu permohonan banding harus diajukan kepada panitera PN. Didaftarkan pada panitera PN yang mengajukan putusan, yaitu pada pasal 7 nomor 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947. Nah, kemudian yang ketiga ada kasasi, yaitu kasasi sendiri itu memiliki definisi, yaitu membatalkan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Nah, kasasi ini sudah dijelaskan di pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 48. Nah, kemudian permohonan kasasi ini juga diajukan kepada panitera dulu dari pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan. Kemudian dalam jangka waktu pemohonan kasasi ada 14 hari, sama saja dengan banding, yaitu sejak putusan diketahui oleh pemohon. Dalam jangka waktu 14 hari ini sejak pemohonan kasasi diajukan, permohonan kasasi wajib untuk mengajukan memori kasasi, sedangkan pihak termohon kasasi tidak menanggapi memori kasus dengan mengajukan kontra memori kasasi. Ada juga diterangkan di pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto UU Nomor 48 Tahun 2009. Nah, kemudian memasuki yang kedua yaitu upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa ini tidak menangguhkan eksekusi. Kalau yang tadi kan yang pertama upaya hukum biasa itu bisa menangguhkan eksekusi, ya ini tidak bisa. Yaitu terdiri dari PK dan perlawanan pihak ketiga. Apa itu PK? PK itu adalah peninjauan kembali. Nah, PK ini juga ada dasar hukumnya, yaitu pasal 66 sampai dengan
77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dapat dimintakan PK kepada MA dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ada juga dijelaskan di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, kemudian di pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, alasan-alasan PK ini ada: pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Nah, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Nah, tenggang waktu PK sendiri itu harus diajukan dalam waktu 180 hari. Nah, kemudian yang kedua ada Dedan verset, yaitu perlawanan pihak ketiga. Nah, dasar hukumnya itu ada di pasal 378 RV, yaitu terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kekeliruan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.